nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, itu absen terlebih dahulu. Nada hadis. Hadir Bu. Nada asli. Hadir Bu. Nada kuswari. Hadir Bu. Berarti ada semua ya? Hadir, Bu. Baiklah, anak ibu semua, meskipun sekarang sudah siang, ibu harapkan anak ibu untuk tetap semangat dan fokus belajar pada mata pelajaran kita kali ini. Bisa? Bisa. Insyaallah, Bu. Oke, baiklah. Jadi seperti yang dapat anak ibu lihat di papan tulis, materi kita hari ini adalah perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, sebelumnya kita telah membahas yaitu tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, jadi pada materi kali ini yaitu tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah, diharapkan anak-anak ibu dapat memahami apa sejarah awal dakwah Rasulullah di Madinah, kemudian apa saja strategi yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, serta mengetahui nilai-nilai positif dalam peristiwa hijrah Rasulullah. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi anak-anak sekalian, sebelumnya Rasulullah itu berdakwah di Mekah. Akan tetapi, lama-kelamaan keadaan atau situasi di Mekah itu semakin sulit, yang mana Rasulullah dan para sahabat itu diancam, disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Oleh karena itu, Rasulullah memilih tempat lain yang lebih aman untuk melanjutkan hijrah dakwahnya tersebut. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 Juli 622 Masehi. Yang mana ada beberapa faktor penyebab Rasulullah dan sahabatnya ini dakwah dari Mekah ke Madinah. Coba anak ibu bacakan nada. Yang pertama Bu, yaitu cobaan dan tekanan dari kaum kafir di Mekah. Lalu adanya jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Yang ketiga, kaum Quraisy menolak ajaran Rasulullah. Yang keempat, takut menjadi bencana atau petaka terhadap agama Islam. Yang terakhir, diizinkan untuk berperang dalam membela diri. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Sedikit ibu jelaskan. Yang pertama itu cobaan dan tekanan dari kaum kafir di Mekah. Seperti yang ibu jelaskan tadi, Rasulullah dan para sahabatnya itu disiksa, diancam, bahkan ada yang dibunuh. Oleh karena itu mereka hijrah ke Madinah. Kemudian adanya jaminan keamanan dari penduduk di Madinah. Jadi penduduk Madinah ini sangat terbuka dan menerima para sahabat serta Rasulullah untuk hijrah ke sana. Paham terkait faktor-faktor penyebab ini? Paham, Bu. Baik, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu strategi dakwah Rasulullah di Madinah ini. Jadi Rasulullah ini sangatlah bijaksana. Ketika beliau pindah ke Madinah ini, beliau tidak langsung memaksakan ajaran yang beliau bawakan atau perintah dari Allah. Jadi beliau ini yang pertama-tama itu adalah membina masyarakat di sana dengan beberapa strategi. Di sini ibu membuat 3 strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah itu adalah membangun masjid. Ada yang tahu apa nama masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah? Masjid Quba. Nah, Masjid Quba. Yang mana masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk sholat atau beribadah, akan tetapi juga dijadikan oleh Rasulullah untuk beberapa bentuk pusat kegiatan seperti pendidikan, musyawarah, pemerintahan, dan lain sebagainya. Paham? Paham, Bu. Nah, yang kedua strateginya adalah al-mu'akkad atau menciptakan hubungan persaudaraan yang baru. Dan yang ketiga adalah persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Yang mana Muhajirin ini adalah kaum dari Mekah dan Ansar ini adalah penduduk asli di Madinah itu. Yang mana dengan strategi ini kaum Muhajirin dan Ansar itu saling membantu sehingga mereka itu seperti berbagi tempat tinggal dan harta di Madinah tersebut. Kira-kira dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba diulangi lagi strateginya, naik nada. Yang dimana strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu terbagi 3, Bu. Pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Yang kedua, al-mu'akkad atau menciptakan hubungan persaudaraan baru. Yang ketiga, persaudaraan Muhajirin
dan